Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. baik. Kami akan mempresentasikan uh, hasil yang kami dapatkan pada analisis regresi cost proportion hazard pada studi kasus pasien kardiovaskular DS atau CVD yang dimana nama kelompok tersebut yaitu Tata, Dia Lestari, dan saya sendiri Pedro Rahmat Ifa. Adapun pendahuluan dari analisis yang kami lakukan yaitu menurut World Health Organization atau WHO mendefinisikan penyakit kardiovaskular adalah penyakit utama kematian secara global yang dimana sekitar 17,9 juta jiwa setiap tahunnya. Kardiovaskular adalah sekelompok gangguan jantung, pembuluh darah dan termasuk penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskular, penyakit jantung rematik, dan juga kondisi lainnya. Penyakit ini mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah, seperti penyakit jantung koroner, gagal ginjal, dan juga stroke. Dalam penelitian ini, kami menggunakan analisis regresi Cox Proportional Hazard yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang signifikan dan untuk memprediksi waktu kejadian kardiovaskular pada pasien. Metode regresi Cox ini diperkenalkan oleh David Cox pada tahun 1972, yang dimana metode ini merupakan salah satu teknik statistik yang paling banyak digunakan dalam analisis data survival. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi pengaruh beberapa variabel independen terhadap resiko kejadian suatu peristiwa, seperti kematian atau kekambuhan penyakit dalam jangka waktu tertentu. Digunakan untuk menganalisis data survival, yaitu data yang berkaitan dengan waktu hingga terjadinya suatu peristiwa, seperti kematian atau kekambuhannya penyakit. Model ini memiliki banyak sekali keunggulan, termasuk kemampuan untuk menangani data yang sensitif terhadap waktu dan juga menerima berbagai variabel prediktor yang dapat mempengaruhi waktu hidup pasien. Dan adapun penelitian terdahulu yang kami gunakan yaitu terdapat dua acuan kami. Yang pertama itu dilakukan oleh Dukalang pada tahun 2019 yang memperoleh hasil penelitian yaitu model regresi Cox Proportional Hazard diperoleh pada variabel yang berpengaruh terhadap waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan, yaitu variabel apa saja. Yang pertama yaitu variabel asal sekolah SMA dan SMK, yang kedua informasi lowongan pekerjaan, yang ketiga kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmu dan pengalaman kerja dari sarjana tersebut. Penelitian terdahulu kami yang kedua dilakukan oleh Amalia pada tahun 2020 yang memperoleh hasil yaitu model regresi Cox Proportional Hazard mampu dengan baik mengidentifikasi variabel yang signifikan terhadap survival time pasien kanker paru-paru, yaitu cell type 2, cell type 3, dan performance status. Baik, selanjutnya itu tinjauan pustaka, yaitu regresi Cox Proportional Hazard. Menurut Kleinbaum atau Klein pada tahun 2005, regresi Cox Proportional Hazard atau Cox-PH merupakan metode matematika yang populer digunakan untuk menganalisis data ketahanan hidup, serta dapat digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, dengan waktu ketahanan hidup sebagai variabel independen. Model regresi Cox-PH atau regresi Cox Proportional Hazard tidak memerlukan asumsi distribusi fungsi survival. Regresi Cox-PH mempunyai model sebagai berikut, seperti yang tertera di layar. Asumsi proportional hazard. Salah satu cara untuk menguji asumsi kegagalan proporsional antara lain melalui uji korelasi Pearson antara variabel dependen dengan nilai confound residual dari masing-masing variabel independen dengan langkah-langkah sebagai berikut. Adapun hipotesisnya yaitu di mana H0 atau ρ sama dengan 0, kedua variabel tak memiliki korelasi atau asumsi kegagalan proporsional terpenuhi.
H1 atau rho tidak sama dengan 0, yang dimana kedua variabel memiliki korelasi atau asumsi kegagalan proporsional tidak terpenuhi. Yang dimana statistik uji seperti pada layar berikut. Kriteria penolakan, H0 ditolak jika nilai p-value itu lebih kecil daripada nilai alfa. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke metode penelitian, di mana pada pembahasan ini kita akan membahas data yang variabel independen dan dependen yang akan dipakai dan langkah-langkah analisis yang dilakukan. Menggunakan data sekunder, hasil penelitian tentang waktu tahan hidup pasien penderita kardiovaskular (DS), permasalahan yang akan diselesaikan adalah membuat satu model regresi Cox dari data pasien CVD. Adapun variabel record pada penelitian ini adalah variabel T, yaitu waktu tahan hidup 21 orang pasien CVD mulai dari diagnosa sampai dia meninggal, dengan hanya mengambil 10 kematian pertama penderita CVD. Sedangkan variabel bebas yang dipakai yaitu CVD, jenis CVD, umur pasien, jenis kelamin pasien, intensitas perokok, indeks massa tubuh, tekanan darah sistol, logaritme albumin dan kreatin, logaritme gliserin, status hipertensi, dan status diabetes DM. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dengan menggunakan software R. Yang pertama, analisis deskriptif data. Yang kedua, membentuk model regresi Cox Proportional Hazard. Yang ketiga, pengujian asumsi proporsional dengan menggunakan uji Goff. Dan yang terakhir, interpretasi data analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya, hasil pembahasan akan dibahas melalui software RStudio. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan hasil yang akan dilakukan menggunakan software R. Baik, ini merupakan langkah selanjutnya, yaitu dengan menggunakan software RStudio. Adapun untuk memperoleh hasil dan pembahasan, yaitu kita harus menggunakan dua library, yaitu library survival dan library read Excel. Langkah pertama itu tentunya kita harus menginstal library tersebut. Setelah dilakukan penginstalan, maka dilakukan import data, yang dimana data yang digunakan yaitu data kardiovaskular yang telah kami simpan sebelumnya dalam bentuk format Excel, yang kemudian kami copy paste lalu kami input menggunakan read Excel. Setelah dilakukan import data, maka langkah selanjutnya yaitu dengan membuat model dari Cox Proportional Hazard itu sendiri, yang dimana persamaan dalam menggunakan RStudio yaitu dapat dilihat pada layar, yang merupakan Cox PH dalam kurung survival T dan DM yang merupakan variabel dependen dari analisis yang digunakan dan variabel independen lainnya yang kami gunakan. Setelah dilakukan atau dibuat model Cox Proportional Hazard-nya, kemudian dilakukan summary untuk menampilkan ringkasan model yang akan diperoleh. Baik, selanjutnya yaitu terkait summary dari model regresi Cox Proportional Hazard. Berdasarkan layar tersebut ditampilkan beberapa output yang dihasilkan melalui summary. Yang pertama itu sudah kita lihat terdapat beberapa variabel yang signifikan terhadap penyakit yang mengidap, yaitu kardiovaskular, yang dimana seluruh variabel independen yaitu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu variabel seks, SPOX, BMI, SBP, LACR, LTG, H, dan juga HTN. Hanya terdapat
satu variabel saja yang merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen. Selanjutnya itu selain kita melihat secara parsial terhadap variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi variabel dependen secara signifikan, kita juga bisa melihat secara simultan dari ketiga tes tersebut, yaitu dari likelihood ratio test, walk test, dan juga skor Lochrane test, yang dimana kriteria tersebut dapat ditentukan bahwasanya model ini dapat terbentuk dengan baik apabila nilai p-value itu lebih kecil daripada nilai alfa, yaitu 0,05. Yaitu menggunakan alfa 5%. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh bahwasannya nilainya itu semuanya di bawah 5%. Otomatis model yang kita gunakan yaitu mempengaruhi secara signifikan terhadap pasien yang mengidap penyakit kardiovaskular. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisis regresi cost proportional hazard. Jika kami ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.